Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Badruddin Ibnu Juma'ah atau Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 733 Hijriyah minas sunnatin minal hijratin nabawiyah. Baik, terakhir kita sudah masuk dalam bab yang pertama, seingat saya ya. Al-Faslul Awal, Al-Babus Tsani, Al-Babus Tsani, Al-Faslul Awal fi adabi Al-Babul Awal kata beliau rahimahullah, Al-Babus Tsani fi adabil alim fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsi. Adab-adab seorang pengajar terhadap dirinya dan bagaimana dia memperhatikan yakni adab-adab dia bersama dengan murid-muridnya dan adab dia bersama dengan pelajaran terhadap pelajaran yang diajarkan. Wa fihi salahatu fusul, ada 3 fasal. Al-faslul awal fi adabihi fi nafsi. Adab seorang pengajar terhadap dirinya. Wa huwa 12 nau'an, ada 12 jenis. Kemarin kita sudah sampai masih dalam nau'ul awal, seingat saya. Iya. Nau'ul awal dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Di antara adab seorang pengajar ya, dan sudah bisa dibiasakan oleh seorang pembelajar sebelum kelak dia akan menjadi pengajar adalah senantiasa muraqabatullah, yakni memunculkan sifat ihsan pada dirinya, senantiasa yakin dan senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada seluruh tindak tanduknya, pada setiap ucapannya ya, karena dia merupakan dalam tanda kutip ya, dialah yang mencerminkan agama Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang. Ya, dialah dalam tanda kutip juru bicara ya bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada dirinya ya, baik dalam keadaan sir ketika dia sendiri maupun ketika terang-terangan bersama dengan orang lain. Nah, sudah disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu istidlal yang sangat baik dari Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, bahwa seorang alim ya itu adalah, atau ilmu yang diberikan kepada seorang pengajar itu adalah amanah dari Allah taala. Maka kapan ya dia tidak muraqabatullah, berarti dia tidak menjaga dengan baik amanah yang Allah taala berikan kepadanya. Dan orang yang tidak menjaga amanah itu adalah al-khain, orang yang berkhianat. Allah taala berfirman, "Wala takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum." Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan kalian mengkhianati amanah yang dibebankan kepada kalian, wa antum ta'lamun. Dan pengkhianatan terbesar adalah seorang mengkhianati ilmu yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada dirinya. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, "Laisal ilmu ma hufidh wal ilmu ma nafa." Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, ilmu itu bukan yang dihafalkan, tapi al-ilmu adalah apa yang bermanfaat. Bukanlah yang disebut ilmu adalah apa yang terhafal di dada, melainkan ilmu adalah apa yang bermanfaat. Baik. yakni ilmu yang ketika dimiliki oleh seorang, maka ilmu tersebut mendatangkan manfaat kepada dirinya. Dan sebesar-besar manfaat ilmu pada diri seseorang adalah khasyatullah. Adalah khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Laisal ilmu ma hufidh
wal ilmu ma nafa. Ilmu itu bukanlah yang dihafal, tapi ilmu adalah apa yang bermanfaat. Ya, ini menunjukkan bagaimana kefaqihan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Bukan ilmu itu adalah sesuatu yang kamu tahu tapi membuat kamu sendiri bingung. Bukan ilmu itu dengan mengetahui banyaknya tafsilat, banyaknya rincian, banyaknya kawaid dan semacamnya, namun kamu tidak bisa apa-apakan, tidak bermanfaat bagi diri kamu. Bukan itu ilmu. Bukan itu ilmu. Ilmu adalah apa yang memberikan manfaat untuk kamu. Maka ketika banyak atau perkara yang kamu ketahui tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi kamu, terkhusus manfaat akhirat, maka itu bukanlah ilmu. Itu adalah beban bagi kamu. Itu adalah ujian bagi kamu. Itu adalah apa namanya? Ibarat diberikan harta namun engkau tidak mensyukurinya. Ya. Maka yang bermanfaat adalah atau ilmu adalah apa yang bermanfaat. Dan ini tentunya tidak bertentangan dan jangan dipertentangkan dengan ucapan ulama yang lain yang mengatakan apa namanya al-ilmu fis sudur wa laysa fis sutur. Ilmu itu adalah apa yang tertanam di dalam dada, bukan yang tertulis. Bukan yang tertulis di buku-buku. Ya. Tentunya ini maknanya tidak bertentangan karena stretchingnya berbeda. Sudut pandangnya berbeda. Adapun ucapan para ulama al-ilmu fis sudur wa laysa fis sutur, maka yang dimaksudkan adalah yang bisa dikatakan kamu mengilmuinya adalah apa yang kamu hafal. Adapun yang tertulis di buku, yang nanti kamu tahu kalau kamu baca, nanti kamu bisa ungkapkan kepada orang, kamu bisa ajarkan kepada orang nanti kalau kamu membaca, itu bukan ilmu. Ya, bukan ilmu yang tertulis di buku, tapi ilmu adalah apa yang kamu hafalkan. Ya. Jadi kalau seorang ingin mengajarkan sesuatu kepada orang lain, tapi dia butuh kepada buku untuk menjelaskannya, maka berarti dia belum mengilmui sesuatu tersebut. Belum mengilmui sesuatu tersebut. Nah, beda kalau mengutip tentunya. Mengutip ya itu butuh hifz yang lebih dalam karena mengutip itu ya ada aturannya. Namun maksudnya di sini adalah eh, ketika dia ingin menyampaikan sesuatu dan dia tidak bisa menyampaikan apa-apa kecuali harus lihat buku, nah itu belum dikatakan ilmu. Ilmu adalah mafis sudur, apa yang dihafalkan. Karena itulah kalau kita lihat majalis para ulama, terutama yang senior-senior, yang alim, ya mereka subhanallah dalam mensyarah kitab satu kitab dan baik kitab dasar menengah maupun kadang sudah sampai pada level di atasnya level apa namanya lanjutan atau level tinggi ya kadang ditemukan para ulama tidak membawa kitab ya mereka menjelaskan dengan hafal mereka. Nah inilah yang dikatakan ilmu. Inilah yang dikatakan al-ilm. Al-ilmu ma hufidh wal ilmu apa laisa al-ilmu fi sudur wa laysa fi sutur. Adapun ucapan Asy-Syafi'i di sini rahimahullah, maka stretchingnya berbeda, arahnya berbeda. Laisal ilmu ma hufidh. Ilmu itu bukanlah yang dihafal, tapi ilmu itu adalah yang bermanfaat. Tinjaunya berbeda. Jadi tidak bertentangan dan jangan dipertentangkan. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa ini Asy-Syafi'i mengatakan ilmu itu bukan yang dihafalkan, tapi ilmu itu adalah apa yang bermanfaat. Berarti yang penting bermanfaat. Nah gitu. Tidak mesti ilmu itu dihafal, yang penting kamu paham. Ya, ini tentunya takhlid ya, mencampur adukkan dua hal yang berbeda. Ya. Asy-Syafi'i rahimahullah sama sekali tidak bermaksud menyatakan bahwasanya yang penting paham walaupun kamu tidak hafal. Lah, karena sudah menjadi jadah para ulama, ilmu itu harus dihafal. Tidak cukup dengan pemahaman. Enggak cukup dengan pemahaman. Dan ini termasuk dari jadah yang dijelaskan oleh para ulama ya dalam jadah yakni suluk, jalan yang baku ditetapkan oleh para ulama, siapa saja yang ingin mendapatkan ilmu dia harus menghafal. Ya. Karena itulah Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala menyebutkan ya bahwa apa namanya dalam apa namanya ta'zimul ilm, kata beliau siapa yang ingin berharap mendapatkan suatu ilmu biduni hifdzin ya tanpa menghafal ya maka dia telah mengharapkan sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil. Nggak mungkin seorang mendapatkan ilmu tanpa hafalan. Ya, maka jangan dicampur adukan dua kalam ini. Ini berbeda. Bukan yang dimaksudkan oleh Syafi'i rahimahullah, yang penting kamu tahu, faham, kamu amalkan, nah itulah ilmu. Walaupun kamu tidak hafal. Lah, bukan itu tinjaunya Syafi'i rahimahullah. Bukan itu arahnya. Jelas sampai sini? Maka
kalam ulama yang mengatakan bahwa ilmu harus pakai hafalan itu sudah jelas, sudah baku. Tidak ada satupun apa namanya para ulama yang mengingkari hal ini, melanggar metode ini. Semuanya dengan hafalan. Tidak ada ilmu tanpa hafalan, mustahil. Mustahil tanpa hafalan. Sebagaimana Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya ucapan beliau ma'ruf apa? Qara'na katsiran wa hafidna qalila. Fantifa'una bima hafidna aksar min tifa'ina bima qara'na. Atau kama qala rahimahullahu taala. Kata beliau, kami kalau masalah membaca banyak banyak apa namanya? Banyak buku yang kami baca. Ya. Namun dari sisi hafalan, hafalan kami lebih sedikit dibandingkan buku yang kami baca. Namun, manfaat yang kami peroleh dari hafalan yang sedikit itu jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang kami dapat dari hasil bacaan yang banyak. Nah, jelas ya, ini hanya untuk mempertegas saya agar tidak disalahpahami kalamnya Syafi'i rahimahullah. Jadi ilmu itu adalah apa yang bukan ilmu yang dihafalkan, ya. Bukan ilmu yang dihafalkan, tapi ilmu adalah apa yang bermanfaat. Dan inilah ilmunya kibarul ulama. Ketika kita mendapati penuntut-penuntut ilmu ya atau orang-orang yang baru mubaris, baru muncul, baru tamat dari suatu ma'ahid dan semacamnya ataupun universitas al-jamiat, ketika berbicara tentang suatu disiplin ilmu, dia berbicara dari berbagai sisinya. Ini, merinci permasalahan, mentadqiq, mentafsil dan seterusnya. Hebat, ya, banyak. Tetapi ketika kita bandingkan dengan syarah para ulama kibar, kadang simple, memberikan taklik yang dibutuhkan gini. Ya. Nah, orang jahil menganggap, wah ini lebih bagus ini majelisnya ini nih, karena dia betul-betul merinci, betul-betul memberikan tafsirat dan seterusnya. Nah, ini maksud Imam Syafi'i rahimahullah. Ilmu itu bukan yang dihafalkan, tapi ilmu adalah yang bermanfaat. Maksudnya apa? Ini orang yang jago ini apa kita tidak memandang apa namanya negatif tentunya kepada yang menjelaskan ini. Kita hanya mimbab nisbi yang mana yang lebih utama begitu. Jelas itu merupakan kebaikan kalau dia mentafsil, dia mentadqiq masalah, merinci dan semacamnya, itu hal yang bagus tentunya. La ba'sa bihi, bukan itu yang kita permasalahkan. Tapi yang bermasalah adalah kalau ada yang menyepelekan majelis para ulama, kibar ulama, karena hanya gara-gara kali kata-katanya sedikit, takliknya sedikit dan seterusnya, kemudian diunggulkan yang tadi itu. Ya, maka disinilah berlaku kalamnya Syafi'i rahimahullah. Ilmu itu bukan yang dihafal, tapi ilmu itu adalah yang bermanfaat. Sekarang pertanyaannya begini, ini yang merinci detail, yang merinci dengan detail, yang betul-betul apa namanya mentadqiq permasalahan, mentafsil permasalahan. Apa manfaat ilmunya? Sejauh mana manfaat yang dia sudah hasilkan dengan ilmunya. Baik. Sementara alim ulama ini yang berbicara sedikit, taklik sedikit, tidak kemana-mana, tidak muter-muter, seberapa besar manfaat ilmunya? Dan tentunya salah satu tolak ukur manfaatnya suatu ilmu adalah murid, ya kan? Murid. Ini yang satu, masya Allah ilmunya, subhanallah tafsirannya, tapi muridnya siapa? Sudah terbukti nggak ilmunya bermanfaat? Selama dia belum punya murid yang menonjol, belum punya murid yang mendekati levelnya atau bahkan mungkin di atas dia, belum terbukti manfaatnya ilmunya. Yani ilmunya baru bermanfaat untuk dirinya sendiri. Baru dirinya sendiri yang merasakan, belum bermanfaat. Kenapa? Dia belum melahirkan murid-murid. Bandingkan dengan kibar ulama. Ucapannya sedikit tapi murid-muridnya dokter-dokter semua masalah. Murid-muridnya yang mengajarkan si tadi. Bisa jadi yang tadi yang cerdas itu adalah murid dari ulama kibar tersebut. Nah, itu jelas manfaatnya, sudah menghasilkan. Murid-muridnya sudah banyak. Tapi murid-muridnya itu sudah menjadi orang-orang yang mungkin selevel dengan gurunya, atau bahkan mungkin di atasnya, atau mungkin mendekatinya. Nah, itulah hakikat manfaat ilmu. Ketika dia bisa melahirkan ilmu yang murid yang setara dengan dirinya, saya tidak bilang itu seluruhnya ya, tapi ini salah satu parameter keberhasilan seorang alim adalah punya murid-murid yang baik. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa di antara hukuman yang terkadang diberikan kepada seorang alim adalah ketika dia memiliki murid-murid yang buruk. Ya. Memiliki murid-murid yang buruk, yang menelantarkan ilmunya. Karena itulah di antara sebab indirasul mazahib yang ada, di antara sebab punahnya mazhab semacam mazhabnya Abu Sawur, mazhabnya Al-Auza'i, ya mazhabnya siapa Ibnu Jarir At-Tabari. Di antara sebab hilangnya mazhab mereka adalah karena murid-muridnya. Mereka tidak punya murid-murid yang bagus, yang bisa menyebarkan
pendapatnya, menyebarkan kawaidnya, mengajarkan kepada murid-murid lagi di bawahnya sehingga terputus generasinya. Berbeda dengan murid-murid dari al-imam madzhab yang arba ini. Ya. Maka di antara parameter seorang ilmu seorang itu bermanfaat adalah ketika dia melahirkan murid-murid yang mendekati atau sama atau bahkan mungkin di atasnya. Itulah di antara manfaat ilmu. Ya. Maka jangan menilai ilmu seseorang hanya ketika dia mensyarah, oh ini kok cuma gini doang. Ini mah ketika dia taklik saya juga tahu maksudnya apa. Kita butuh yang lebih ini, kita butuh yang lebih ini. Ya, taib. Oke lah, kebutuhan mubtadiin mungkin lebih butuh kepada yang tafsil. Tapi tidak boleh meremehkan yang tadi. Makanya kita katakan tadi, mentafsil, merinci dan semacamnya itu bukan perkara yang buruk. Itu perkara yang baik. Itu perkara yang baik. Ya. Tapi bukan berarti itu lebih banyak ilmunya dibandingkan yang sedikit takliknya. Tidak sama sekali. Karena al-ilmu, laisal ilmu ma hufidh, al-ilmu ma nafa. Kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Thumma qala rahimahullah, wa min dzalika dawamus sakinati wal waqari wal khusyu'i wal wara'i wat tawadhu'i lillahi wal khudu'. Di antara bentuk, ini kita kembali fokus ke adab seorang pengajar kepada dirinya sendiri adalah khasyatullah, muraqabatullah fis sirri wal alaniyah. Nah, di antara bentuk muraqabatullah bagi seorang pengajar adalah dawamus sakinati wal waqar. Senantiasa sakinah dan waqar. Apa itu sakinah wal waqar? Ini dua sifat dikumpulkan atau dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, alaikum bis sakinah. Hendaknya sakinah. Ya, apa al-waqar. Ya, ketika datang ke masjid. Apa makna as-sakinah wal waqar? Para ulama menjelaskan bahwa as-sakinah ini berkenaan dengan gerakan-gerakan tubuh yang sifatnya mutaaddi, yakni yang akan berimbas kepada orang lain. Yang akan berimbas kepada orang lain. Nah, sementara apa namanya? Al-waqar itu berkenaan dengan gerakan tubuh yang sifatnya lazimah, tidak berkenaan, tidak berimbas kepada orang lain. Contoh misalnya kaki. Kaki kalau bergerak ya, itu bisa berimbas kepada orang lain. Tangan ya, itu bisa berimbas kepada orang lain. Nah, contoh yang tidak berimbas kepada orang lain misalnya menundukkan pandangan ya, yakni menutupkan apa merendahkan hanya sedikit apa menundukkan apa menutup kelopak matanya masalah agak sedikit menundukkan atau bahkan mungkin memejamkan matanya atau misalnya mengecilkan suaranya. Yakni yang bukan sifatnya gerakan-gerakan yang besar sebagaimana tangan dan kaki. Nah, as-sakinah itu identik dengan gerakan-gerakan yang mutaaddi semacam tangan, kaki dan semacamnya. Sementara al-waqar itu identik dengan apa? Tenangnya anggota tubuh yang tidak berimbas kepada orang lain seperti mata atau suara dikecilkan, goldus saut, merendahkan suara. Nah, ini sifat seorang alim pada dirinya. Di antara bentuk seorang pengajar itu takut kepada Allah. Di antara bentuk pengamalan rasa takutnya, ya, muraqabatullah seorang pengajar dalam dirinya adalah dia menjaga gerakan tangan dan kakinya. Sakinah. Sakinah identik dengan gerakan tangan dan kaki. Dia jaga ya, tangan dan kakinya. Ini sudah sering kita sebutkan ya. Sudah sering kita sebutkan bahwa seorang pengajar itu punya tingkat ideal yang tidak sama seperti santri, apalagi dengan orang awam. Ya. Ada apa namanya istilahnya iya, ada keadaan-keadaan tertentu yang bagi orang awam boleh, tidak ada masalah, bagi santri mungkin juga boleh, tidak ada masalah, tapi bagi seorang pengajar kalau melakukan itu aib. Jadi standarisasi bagi seorang alim itu lebih tinggi standarisasinya seorang pengajar. Ya, jelas ya? Tangan, kakinya. Ya, santri kalau melakukan dengan tangannya dan kakinya seperti ini mungkin masih dimaklumi. Tapi bagi seorang pengajar, kadang itu tidak dimaklumi, tidak boleh. Jadi tingkat mubahnya itu ya istilahnya ada khawarimul muru'ah, hal-hal yang mencoreng nama baik dan itu juga bertingkat-tingkat. Nah, jadi sakinah adalah seorang pengajar di antara bentuk muraqabahnya kepada Allah adalah seorang pengajar itu hendaknya memiliki sakinah. Apa itu sakinah? Dia jaga tangan, gerakan tangan dan kakinya. Ya. Nah, ketika dia berjalan ya jangan apa namanya gaya berjalannya asal-asalan
ya, gaya berjalan takabur, ya, tangannya gimana gerakan tangannya diperhatikan ketika dia berjalan, ketika dia berbicara kepada orang, ketika dia menjelaskan kepada orang gerakan tangannya bagaimana, ya, gerakan tangannya bagaimana, itu diperhatikan. Ketika dia berbicara kepada orang, menggambarkan sesuatu dengan tangannya, ya, sakinah dengan tangannya, sakinah dengan kakinya. Wal waqar adalah ya pandangannya. Jangan apa namanya berkendara tiba di lampu merah kemudian nengok kanan nengok kiri lihat orang di sampingnya lihat di samping kirinya ya ini tidak wakar dengan matanya itu pada penuntut ilmu saya tercela apalagi kepada seorang pengajar ya apalagi kepada seorang pengajar bahkan untuk orang awam dan tidak dibenarkan ini termasuk apa namanya tidak menyerahkan hak jalanan di antara hak jalanan adalah tidak mengganggu orang dan di antaranya jangan nengok kanan kiri. Nah, lihat dia berjalan di sebuah gang, kemudian nengok kanan kiri ke rumahnya orang, misalnya. Ini tidak wakar dengan matanya. Ketika dia berbicara, dia berteriak, mengangkat suaranya, ya. Atau ketika hal-hal sesuatu yang selayaknya, kurang layak kalau seorang pengajar mengangkat, berteriak, misalnya dia pergi teriak, tertentu dibutuhkan teriak kalau memang hal tersebut normal. Daripada asalnya teriakan itu bukan sifat seorang pengajar, ya. Asal teriakan itu teriak itu bukan sifat seorang pengajar. Dia harus wakar dengan suaranya. Tundukkan apa pelankan suaranya. Goddul basar wa apa khafdis saut. Tundukkan pandangan dan rendahkan volume suara ketika berbicara. Dan itu tidak menafikan tidak menafikan pembolehan mengangkat suara ketika makom taklim mengharuskan sebagaimana Nabi SAW bersabda wailun lil aqabi minan nar rafa'a biha sautah. Beliau berteriak kan begitu. Nada bi'a ala sautahu kata Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berteriak dengan suara beliau yang paling tinggi. Wailun lil aqabi minan nar. Itu la yunafi tentunya, tidak bermasalah, tapi itu sifatnya kasuistik. Sifatnya sesuai dengan kasus tertentu ketika dibutuhkan. Wa illa al aslu fil muallim, al aslu fi asy-syekh, fil ustad, ya dan seterusnya dari para pengajar adalah al-waqar was sakinah. Wal khusyuk, demikian pula khusyuk. Ini berkenaan dengan hatinya. Khusyuk wal wara' wat tawadu lillahi wal khudu'. Nah, al-wara' wa tawadhu lillahi wal khudu. Merendah diri kepada Allah Subhanahu rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersombong, tidak angkuh, tidak takabur, ya, tidak memandang dirinya lebih baik dibandingkan orang lain, ya. Nah, apalagi medan dalam apa menuntut ilmu itu sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan juga bahwa salah satu muskilah terbesar daripada penuntut ilmu baik ketika dia santri maupun ketika dia sudah mengajar muskilahnya adalah persaingan yang tidak sehat, kecemburuan yang bukan sifatnya gibtoh tapi sifatnya hasad. Ini perkara yang bermasalah ketika hal tersebut sudah masuk dalam hati seseorang. Ya, iblis saja yang yang dulu berada di langit dekat dengan Allah Ta'ala, iblis itu rusak seluruhnya gara-gara hasad. Apalagi cuman manusia biasa. Setinggi apapun kedudukannya, setinggi apapun ilmu ibadahnya, kapan hasad dan persaingan tidak sehat sudah masuk ya ke dalam hatinya, maka ini akan merusak. Kenapa? Menghilangkan tawaduknya kepada Allah Ta'ala. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, tawadu. Perlakukan setiap orang sesuai dengan tempatnya. Ilun nasa manazilahum. Ya, bukan kemudian merendahkan manusia yang lain. Karena itu bentuk kibar. Ya, raddul haq wa ghamtun nas kata Nabi sallam. Ya, menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain. Ya, ini semua selain dirinya dipandang remeh. Ya, semua yang bukan berasal dari tempat belajarnya dipandang. Nah, tidak diragukan ilmu ya, sebagaimana iman bertambah dan berkurang kan, bertingkat-tingkat. Ilmu juga demikian. Dan tidak ada masalah, maksudnya jangan sampai ada yang memahami kalau begitu kita nggak boleh meyakini kita benar. Kita tidak boleh meyakini diri kita baik. Ya. Nggak ada yang larang. Silakan meyakini kamu yang benar. Saya benar. Silakan kamu meyakini saya baik. Saya orang baik. Tafadhol. Ya. Silakan kalau meyakini seperti itu. Tapi kalau diiringi dengan gomtun nas, merendahkan orang,
meremehkan orang, ini yang bermasalah. Saya baik, yang lainnya tidak baik. Nah, itu yang bermasalah. Saya benar, ini pendapat saya benar, yang lainnya salah semua. Itu tidak benar. Ya, ini kita tidak berbicara masalah akidah ya. Kalau masalah akidah jelas, masalah usul. Ya, kita tidak berbicara masalah akidah. Kalau akidah iya, satu benar, yang lainnya salah, itu jelas. Tapi masalah-masalah yang sifatnya ranah ijtihadiyah, tidak bisa seorang seperti itu. Karena itulah ketika Nabi SAW, ketika dua orang Yahudi dan Nasrani, Muslim dan Yahudi bertengkar ya, si Yahudi mengatakan wallahi alladzi istafa Musa alal alamin. Dia mengatakan demi Allah yang memilih Nabi Musa dibanding di atas seluruh alam semesta. Datang Muslim mengatakan ataquluna hadza wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Kamu berani ngomong seperti itu sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kami dipukul. Dipukul orang tersebut. Kenapa? Karena ya si Muslim ini berpandangan bahwa ini orang kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kemudian ada di sini kemudian dia mengatakan Allah mengunggulkan Musa dibandingkan yang lain. Maka dia balas, tidak, demi Allah yang mengunggulkan Nabi Muhammad dibandingkan semua makhluk, kata orang ini. Kemudian dia pukul orang tersebut. Datang orang Yahudi melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Beliau Wasallam bersabda apa? Beliau tidak menyalahkan si Yahudi. Ya, bukan tidak kemudian justru beliau mengkritisi si Muslim ini karena memukul. Ya, bukan karena ucapannya salah. Ya, tapi kata beliau Wasallam, la tukhayyiruni ala Musa. Jangan mengunggulkan saya dibandingkan Musa. La tufaddiluni ala Musa dalam riwayat lain. Ya, karena disebutkan ya, saya dibangkitkan, beliau sudah melihat Nabi Musa berpegangan pada qawaimul arsh, pada tiang-tiang arsh. Maka saya tidak tahu, kata beliau, apakah Nabi Musa ini sudah dibangkitkan sebelum saya atau dia termasuk makhluk yang dikecualikan ya pada hari kiamat, binasa pada hari kiamat. Ini demikian sabda Rasulullah SAW. Ala kulli hal, yang dimaksud di sini oleh Nabi SAW bukan berarti Nabi Muhammad tidak lebih baik dibandingkan Nabi Musa. Semua sepakat hal tersebut. Ya, dan beliau sendiri bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Saya adalah sayyidnya manusia. Maka bukan yang bermasalah adalah mengunggulkan Nabi Muhammad dibandingkan semua nabi, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW diunggulkan seraya merendahkan nabi yang lain. Nah, itu yang bermasalah. Itu yang Nabi tegur. Nah, maka meyakini bahwasanya ya, saya yang benar, pendapat saya yang benar, silakan. Tidak ada masalah. Yang muskil adalah ketika engkau memandang remeh orang lain. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho sama sekali ada makhluk yang mengangkat-ngangkat dirinya. Ya, mengangkat-angkat dirinya. Allah akan mengangkat seorang yang tawadhu dan sebaliknya merendahkan orang yang mencoba mengangkat dirinya. Ya, siapa yang mengangkat dirinya di dunia, Allah Ta'ala akan rendahkan dia, dan siapa yang merendah kepada Allah di dunia, Allah Ta'ala akan angkat derajatnya. Ya, kisah masyhur sudah sering kali kita sebutkan ya, kisah ontanya Rasulullah SAW yang namanya apa? Al-Qaswa, ada yang mengatakan Al-Qasba, ada yang mengatakan Al-Qadba dalam beberapa penamaan di kalangan ulama sirah tentang nama ontanya Rasulullah SAW. Ya. Ontanya Rasulullah SAW ini tidak pernah kalah dalam perlombaan lari onta. Suatu ketika datang Arabi dari luar kota bawa ontanya ikut perlombaan, hasilnya onta Nabi SAW kalah. Maka itu menjadi pukulan bagi para sahabat. Masa onta Nabi SAW kalah? Kalau kalah sama orang-orang kota saja ya masih mending. Ini Arabi, orang Badui dari luar, nggak jelas datang ini kok bisa kalah gitu. Maka Nabi SAW kemudian menyebutkan hikmahnya. Kata beliau, innahu haqqun 'alallah. Ya, alla yurfa'a syai'un min amri dunya illa wada'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya sendiri bahwa tidaklah ada satu perkara dunia yang diangkat-angkat kecuali Allah akan merendahkannya. Ya, maka hati-hati mengangkat diri sendiri karena Allah taala akan merendahkan. Ya. Nah, maka at-tawadhu lillah ini adalah modal penting bagi seorang pengajar dan pelajar sedini mungkin. Kalau dari pelajar sudah sombong duluan, bagaimana jadinya ketika dia nanti mengajar? Padahal dia sekarang lagi butuh. Bagaimana ketika dia dibutuhkan orang kelak pada waktunya? Maka sedini mungkin tawadhu, ya, memandang orang sesuai dengan tempatnya, menempatkan orang pada tempatnya masing-masing, tidak meremehkan orang lain, ya, dan seterusnya. Ini adalah perkara yang wajib ditanamkan dalam
hati setiap talibul ilm. Ya, sedini mungkin, sesegera mungkin. Ya, karena salah satu sebab celakanya dia ketika hilangnya rasa tawadhu dalam dirinya. Nah, wa ma kataba Malikun ila Rasyid, qala rahimahullah, wa ma kataba Malikun ila Rasyidi, ila Rasyid radhiyallahu ta'ala an rahimah, idza alimta ilman falyu'alaika atharuh wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu liqi sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya. Imam Malik rahimahullah menulis surat kepada Ar-Rasyid, yakni Harun Ar-Rasyid di sini zahirnya memberikan nasihat. Kata beliau, kalau engkau mengetahui suatu ilmu, ya, maka hendaknya lah bias atau pengaruh dari ilmu tersebut, asar dari ilmu itu nampak pada dirimu, pada sakinahmu, pada samatmu, akhlakmu, kepribadianmu, dalam wakormu, wahilmuhu, dalam kesabaranmu. Al-hilm itu lebih dalam dibandingkan as-sabr. Al-hilm itu adalah tahammul al-adha. Tahammul al-adha. yakni menerima pukulan, gitu ya. Itu al-hilm. Dia bisa menerima pukulan, hentak berupa ujian bertubi-tubi, ya, berupa ujian. Itu hilm, lebih dalam dibandingkan sekedar sabar, ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warahatul anbiya, yakni hendaknya setiap ilmu yang kamu pelajari, hendaknya buahnya itu muncul, terlihat pada diri kamu, bekas-bekasnya, asarnya, pada sakinahmu, pada wakormu, pada samtuhu, pada samtuk, pada hilm. Iya. Maka semakin banyak ilmu yang diketahui oleh seorang, maka akan semakin bertambah sakinah, wakar, samt, dan hilmnya. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala an, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu sakinah wal waqar. Kata beliau, belajarlah ilmu, kumpulkanlah ilmu, dan wa ta'allamu lahu as-sakinah wal waqar. Belajarlah juga sakinah dan waqar untuk ilmu. Untuk ilmu. Ya. Jadi belajarlah ilmu dan belajar juga sakinah dan waqar lahu, yakni lil ilm, untuk ilmu itu sendiri. Karena itu akan mendatangkan manfaat yang besar bagi diri kamu, bagi ilmu yang kamu miliki. Bagi ilmu yang kamu miliki. Jadi ketika kamu menuntut ilmu, kamu juga harus sakinah dan waqar terhadap ilmu yang kamu tuntut. Di antaranya adalah apa? Dengan nampak buah dari ilmu tersebut pada sakinah dan waqarnya dia. Pada sakinah dan waqarnya dia. Nah, wa anis salafi qala rahimahullah, haqqun 'alal 'alimi an yatawadhu'a lillahi fi sirrihi wa 'alaniyatihi wa yahtarisu min nafsihi wa yaqifu amma ashkala 'alaihi. Nah, kata beliau, dihikayatkan dari sebagian ulama as-salaf, beliau mengatakan wajib atas seorang alim. Kalimat hak dalam istilah syariat itu bermakna wajib, bermakna al-wujub. Dan ini digunakan oleh ulama as-salaf ini, sebagian ulama as-salaf ini. Kata beliau, wajib atas seorang alim untuk tawadhu kepada Allah, baik ketika dia sendiri atau ketika dia bersama dengan orang lain. Karena itulah di antara perkara yang bisa merusak seorang alim adalah asyuhrah. Ya, syuhrah, terkenal. Ya, terkenal. Nah, dan salah satu ucapan yang sering diucapkan oleh Ustadzana Abdul Qarnain hafizahullah taala, yang beliau kutip dari Syekh Mukbil, bahwa beliau sering mengucapkan kalimat ini. Kata beliau, hubbudz zuhur yaqsimudz zuhur. Ya, bahwa senang untuk tampil, senang akan popularitas, itu akan mematahkan punggungnya sendiri, akan mencelakakan dirinya. Nah, dan kisah disebutkan oleh sebagian masyayikh kami, saya lupa syekh yang mana. Sebagian masyayikh kami pernah bercerita tentang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Saya lupa apakah, kalau nggak salah Syekh Abdul Hajjaj. Syekh Abdul Hajjaj ini murid dari Syekh Musa Al-Nasr. Ya, rahimahullahu taala. Beliau pernah bercerita bahwa Syekh Mukbil pernah Syekh Albani rahimahullahu taala pernah didatangi oleh seorang dari Eropa atau Asia gitu, saya lupa. Udah lama kisahnya, wallahu alam. Diundang untuk membawakan, ya kalau kita sekarang bahasanya tabligh akbar lah. Diundang datang. Maka didatangkan dia meminta kepada muridnya untuk membujuk Syekh Albani rahimahullah.
Kata muridnya ya, ini saya sudah bukakan jalan, silakan ngobrol ke beliau langsung. Maka ditanya, beliau mengatakan, ya Syekh, tolong hadir. Ya, kita sudah siapkan ini, siapkan itu. Dan yang hadir jumlahnya banyak. Disebutkan kalau nggak salah, apa namanya, ratusan ribu atau bahkan sampai, pokoknya ratusan ribu lah, banyak jumlahnya. Berapa ratus ribu gitu orang yang hadir. Nah, akan datang jumlah manusia yang sangat banyak ya Syekh. Tolong datang dulu. Ini untuk kaum muslimin, demikian dan demikian. Ya. Dibujuk beliau, dibawa ya dalam tanda kutip bahwa ini kaum muslimin butuh sekali dan seterusnya. Kata beliau lah, ditolak. Berapa kali di apa namanya dibujuk di ini di pokoknya ya dibujuk beliau dan beliau mengatakan lah, tidak, enggak, saya enggak mau datang. Ya. Maka setelah orang ini putus asa, ini kayaknya Syekh sudah final, sudah kata-kata beliau tidak bisa dibujuk lagi, beliau datang ke muridnya. Ya, wah Syekh gimana nggak bisa, tolong kamu bujuk deh, kamu muridnya. Maka muridnya datang kepada Syekh Albani rahimahullahu taala, kemudian apa namanya mengatakan, ya Syekh, tolong hadir dulu tempatnya si Fulan. Ya, ini apa namanya betul-betul diharapkan, betul-betul ini. Ya, maka beliau rahimahullahu taala berkata kepada muridnya, apa namanya, ya maknanya dibahasakan oleh syekhnya waktu itu, majnun, anta majnun ya, kamu nggak, kamu gila ya, kata gitu ya, kamu nggak dengar dia tadi ngomong apa, akan hadir di situ ratusan ribu orang, ya, ratusan ribu orang, ya ini intinya jumlah yang sangat banyak, kamu nggak dengar berapa orang yang mau hadir di situ, ratusan ribu orang, ya, saya nggak, ya ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, saya mau apakan niat saya nantinya, ini saya tidak aman dengan niat saya, berdiri di hadapan ratusan ribu orang yang luar biasa besar, yang apa banyak jumlahnya. Siapa yang bisa menjaga hatinya untuk tidak takabur, untuk tidak ujub dalam dirinya? Ya, lihat rahimahullahu taala. Inilah seorang apa namanya alim robbani yang tidak hanya tidak berlindung ya, tidak berlindung di balik kepentingan umat ya, untuk kepentingan diri pribadi. Ini banyak banyak terkadang orang seperti itu. Saya hadir ya karena banyak umat membutuhkan, mumpung kapan lagi. Tapi resiko ketika dia tidak menjaga niatnya, itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Dan orang sekali berbeliau rahimahullahu taala, lihat ya, mengatakan saya tidak menjamin diri saya. Ketika berdiri di hadapan ratusan ribu orang itu, saya tidak bisa menjamin niat saya. Siapa yang bisa menjamin? Nah, maka alasan beliau menolak adalah karena jumlahnya yang hadir jumlahnya banyak. Ya, maka kata beliau, kata kutipan dari Ibnu Jama'ah di sini rahimahullah, wajib atas seorang alim untuk tawadhu kepada Allah ketika dia sendiri dan ketika bersama dengan orang lain di keramaian. Wajib bagi dia untuk menjaga. Ya. Kalau begitu, apa namanya? Kalau seperti itu yang dijaga, ya sudah. Kalau begitu tidak ngajar-ngajar. Nah, itulah susahnya. Memang besar pahalanya, tapi disitulah tugasnya memang. Kamu harus mengajar dan kamu juga harus menjaga niatmu. Jangan dipertentangkan. Oh, kalau begitu saya tidak bisa jangan niat, ya tidak usah ngajar-ngajar. Ya sudah, berarti kamu nggak layak di situ, belum cocok di situ. Ya nggak usah ngajar, nggak masalah. Nggak ada juga yang membebani kamu untuk mengajar kalau merusak diri kamu sendiri. Kan begitu, merusak diri kamu sendiri. Karena memang makom ini makom yang berat. Dan pahalanya juga berat, besar. Al-jaza min jinsil amal. Nah, wa yahtarisu man min nafsihi. Ya, hendaknya dia yahtaris. Ya, dari kata haris, berjaga. Yani menjaga jiwanya sendiri. Selalu berjaga-jaga, was-was. Jangan merasa aman dari jiwanya. Fa inna nafsa ammaratun bisu. Kata Imra'atul Aziz itu. Kata perempuan istrinya Al-Aziz. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Maka yang mencelakakan kamu bukan hanya setan, bukan hanya setan, tapi tanpa ada setan tetap kamu bisa celaka kalau jiwamu yang bermasalah. Wa yaqifu amma ashkala alaihi, dan wajib atas seorang alim untuk berhenti, diam, no comment pada hal-hal yang dia tidak tahu, hal-hal yang dia tidak tahu, yang muskil bagi dirinya. Taib, ini apa namanya, kalimat yang sangat indah dari sebagian atau kutipan Ibnu Jama'ah dari sebagian ulama as-salaf. Taib. Kemudian afwan sebentar.
Summa qala rahimahullahu taala as-sani. Adab yang kedua berkenaan dengan pengajar. Adab pengajar kepada dirinya sendiri. Kata beliau rahimahullah, ayyasunal ilma kama sanahu ulama'us salaf wa yaquma lahu bima ja'alahu Allah taala lahu minal izzati wasyaraf. Hendaknya seorang pengajar itu menjaga ilmu yang dia miliki sebagaimana para ulama terdahulu menjaga ilmu mereka. Wa yaqumu lahu bima ja'alahu Allah taala lahu minal izzati wasyaraf, dan hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Yaqumu lahu yakni ya'malu bihi. Dia beramal dengan hal yang sesuai dengan konsekuensi ilmunya, ya. Dikarenakan Allah taala, ya, telah memberikan kepadanya al-izzah wasyaraf, kemuliaan dan apa, izzah wasyaraf, kemuliaan dan kehormatan dengan ilmu ini. Ketika seorang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, sedikit banyaknya, maka itu adalah izzah dan syaraf bagi dirinya. Maka hendaknya dia jaga izzah tersebut pada dirinya. Sebagaimana dia menjaga nikmat harta yang Allah berikan kepadanya, dia jaga baik-baik. Kesehatan diberikan, dia jaga baik-baik. Maka ilmu juga adalah nikmat, bahkan dia adalah nikmat, salah satu nikmat yang terbesar. Karena itulah wajib untuk dijaga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kewajiban seorang pengajar kepada dirinya adalah menjaga ilmunya. Dia hormati ilmu itu. Ya, diagungkan ilmu tersebut. Dan inilah apa namanya? Uh, salah satu sebab terbesar seorang muslim, seorang talibul ilm mencapai apa yang diinginkan. Baik ketika dia sebagai pelajar maupun ketika sudah sebagai pengajar, manfaat ilmu yang besar, keberkahan ilmu hanya dia akan dapatkan kalau dia mengagungkan dan menghormati ilmu yang dia miliki. Karena itulah Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, siapa namanya, Abdullah bin Abdurrahim, ya, Ad-Darimi rahimahullah, penulis Sunan Ad-Darimi rahimahullahu taala, ya, di awal kitab Sunan ataupun Musnad Ad-Darimi, ya, beliau membuka kitabnya dengan dimulai dengan kitab nubuat kalau nggak salah, tentang kenabian, ya, berupa alamatun nubuah. Setelah itu yang kedua masuk ke kitabul ilm. Nah, di kitabul ilm ini beliau menyebutkan banyak abwab di dalamnya, dan ini salah satu kitab yang saya sarankan untuk dibaca bagi seorang penuntut ilmu. Baca kitabul ilm dalam Sunan Ad-Darimi, dan alhamdulillah, ya, sudah 2-3 kali, ya, dua kali seingat saya, kami membaca Sunan Darimi kepada para masyayikh. Setiap kali melewati kitabul ilm ini, luar biasa faidahnya. Banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh seorang talib dan seorang pengajar dari hadis-hadis yang judul bab dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Ad-Darimi rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, Kitabul Ilm. Salah satu Kitabul Ilm yang terbaik, ya, dalam Kutubus Sunan selain Kitabul Ilmi Sahih Bukhari, ya. Nah, kita dalam Kitabul Ilm, ya, dalam Sunan Ad-Darimi, beliau rahimahullahu taala menyebutkan banyak bab, sebutkan bab-bab tentang ilmu, bagaimana apa namanya, adab-adab yang berkenaan dengan talibul ilm dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Kemudian beliau menutup Kitabul Ilm dengan satu bab, yaitu bab fi i'dhamil ilm, bab tentang pengagungan terhadap ilmu, ya, bab tentang pengagungan terhadap ilmu. Beliau menutup Kitabul Ilm dengan ini sebelum masuk ke Kitabut Thaharah. Ini menunjukkan apa? Seakan-akan beliau ingin menjelaskan bahwa semua bab-bab yang terdahulu yang saya sebutkan itu semuanya merupakan penerapan, merupakan perincian, ya, merupakan apa namanya, ya, penerapan dari cara mengagungkan ilmu. Kalau kamu tanya kepada saya bagaimana cara mengagungkan ilmu, nah, bab-bab sebelumnya baca semuanya. Itu cara mengagungkan ilmu. Makanya di sini yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah tentunya hanya sekedar isyarat. Nah, siapa yang mau mengetahui bagaimana bentuk mengagungkan ilmu secara detail, baca hadis-hadis dalam Sunan Darimi. Ya. Yang kemudian kebanyakan masalah itu dikumpulkan, dirangkum oleh Syekhuna Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam kitab beliau Ta'dhimul Ilm. Ta'dhimul Ilm kemudian beliau ikhtisar menjadi Khulasah Ta'dhim Al-Ilm.
Ya, beliau menyebutkan 20 ma'aqid, 20 ma'aqid, 20 wujud pengagungan seorang kepada ilmu. Ini salah satu kitab yang sangat layak ya dibaca oleh seorang penuntut ilmu. Kitab apa Ta'zimul Ilm karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Jadi kata beliau, adab seorang pengajar kepada dirinya sendiri adalah dia jaga ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya karena itu adalah izzah dan syaraf pada dirinya. Dia jaga baik-baik. Fala yudhilluhu ya bidhihabihi wa masyihi ila ghairi ahlihi min abna'id dunya min ghairi daruratin au hajatin au ila man yata'allamuhu minhum wa in adhuma sya'nuhu wa bari'a qadruhu. Nah, di sini beliau rahimahullahu taala tidak berpanjang lebar menyebutkan bagaimana sih bentuknya itu mengagungkan ilmu. Beliau langsung sebutkan contoh kebalikannya. Nih, contoh tidak mengagungkan ilmu ini nih. Karena itulah jangan lakukan ini. Kata beliau, maka jangan dia hinakan ilmu tersebut. Ya, jangan dia hinakan ilmu tersebut. Yani siapa yang melakukan perbuatan ini, maka dia telah menghinakan ilmu yang dia sandang. Jangan dia hinakan ilmu tersebut dengan membawanya. Dia bawa, yakni dia datangi, dia ajarkan kepada orang yang goiri ahlihi, bukan ahlinya min abna'i dunia, dari para pengejar dunia. Para pengejar dunia. Min ghairi daruratin au hajah. Tanpa ada darurat atau hajat, kebutuhan. Ya. Yani jangan seorang pengajar itu, seorang alim, itu tunduk kepada keinginan apa? Keinginan arbabud dunia. Ya. Abna'i dunia. Orang yang memang yang mengejar dunia. Mengejar dunia. Nah, min gori darurat au haja. Oke lah kalau ada darurat, kebutuhan, misalnya dia dipaksa oleh pemerintah untuk datang ke rumahnya gubernur untuk ngajarin dia sekeluarga, diperintahkan. Oke, darurat. Hal tersebut tidak ada masalah. Atau ada hajat, ada kebutuhan. Yang namanya hajat itu dan darurat tuqaddar biqadariha. Disesuaikan dengan kondisi. Bukan hajat itu sekali sepekan. Lah. Nah, bukan begitu. Seorang ya hanya gara-gara ya di sini mungkin alhamdulillah apa namanya ya hanya gara-gara apa namanya uh, amplopnya ya amplopnya lebih tebal kalau apa datang mengajarkan orang kaya di rumahnya dibandingkan di pondoknya dia lebih dahulukan itu. Nah ini menghinakan ilmu ya dengan cara membawanya kepada orang yang bukan ahlinya, karena al ilmu itu yuk apa namanya yuk tawala ya'ti. Dia didatangi, bukan dia yang datang. Itu asluhu. Walaupun di sini Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan min ghairi darurah au hajah. Yani kalau ada darurat ataupun ada hajat, la ba'sa bihi tentunya. Ya. Yani ada orang ya namanya juga nasihat bukan hanya untuk orang-orang miskin, menengah. Orang kaya juga butuh. Oke, ada hajat, sekali-sekali tidak ada masalah. Ngumpul mereka di situ didatangi. Sekali-sekali hajat. Namun kalau sudah jelas-jelas mereka ini abnaud dunia, pengejar dunia kerjanya. Cuman, nggak apa-apa sekali ini kita. Jangan hinakan ilmu di situ. Jangan hinakan ilmu dengan membawanya kepada orang-orang yang tidak butuh kepada ilmu tersebut. Tidak butuh kepada ilmu tersebut. Ini bentuk menghinakan apa? Menghinakan ilmu. Nah, au ila may yata'allamuhu minhum atau orang yang ingin mempelajari ilmu agama dari abna'i dunia. Yani dia asalnya abna'i dunia. Terus dia mau belajar agama. Ini dikhawatirkan bermasalah pada akhirnya. Ya, walaupun ya ini tentunya tidak bisa apa namanya kita juga memandang bahwa ilmu itu bisa memperbaiki orang. Ya, betapa banyak orang-orang yang awalnya niatnya kurang bagus tapi bisa menjadi bagus. Taib, ini sekedar teori yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah taala di sini. Ini ya maksud dari Ibnu Jama'ah ini jelas, yakni jangan bawa ilmu itu kepada pintu-pintu penguasa, pintu-pintu orang kayanya, pintu-pintu donaturnya hanya karena mengharapkan harta mereka. Itu maksudnya di sini. Jelas sekali maksudnya apa. Ya. Wa in alduma sya'nuhu wa bari'a qadruhu. Bagaimanapun tingginya kedudukan dia sebagai penguasa, dia gubernur, wa bari'a qadruhu. Ya. Karena itulah masyhur ya. Bagaimana Imam Malik rahimahullahu taala ya. Ketika datang gubernur kepada beliau, ya, dibilang mengajar. Kalau mau bertemu duduk di sini datang, jelis. Ya.
Bagaimana beliau menolak ketika Muwatta Imam Malik rahimahullah, kitab beliau mau dijadikan sebagai dasar hukum dalam apa namanya di Madinah ketika itu. Dan juga masyhur bagaimana fitnah yang dialami oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika beliau berada di di Naisabur. Di mana? Di Naisabur atau Khurasan itu, saya lupa. Ya, bagaimana ketika beliau sudah selesai mengarang kitab Tarikh Al-Kabir itu, ya, Tarikh Al-Kabir. Kemudian Ali bin Madini memperlihatkan kepada seorang gubernur mengatakan, ala urika sihra, ingin saya perlihatkan kepadamu sihir. Nih, baca kitab Tarikh Al-Kabirnya Al-Bukhari. Nah, maka ada sebagian ada gubernur ketika itu di masanya meminta kepada Al-Bukhari untuk datang ke rumahnya untuk mengajari dia dan anak-anaknya. Saya lupa apakah Tarikh Al-Kabir atau Sahih Bukhari-nya. Ya. Yang jelas disuruh datang, diminta datang untuk mengajari dia dan anak-anaknya, keluarganya. Ya, taklim privat lah, keluarga. Ditolak oleh Al-Bukhari rahimahullah. Itu bentuk apa namanya menghinakan ilmu. Nah, ditolak oleh Al-Bukhari rahimahullah sampai beliau ada clash dengan gubernur tersebut dan beliau diusir keluar dari Khurasan. Kisahnya masyhur dalam kita sudah pernah bacakan dalam biografi Al-Bukhari rahimahullah karya Zahabi. Nah, jadi di antara bentuk menghinakan ilmu adalah membawa ilmu ini kepada yang bukan ahlinya. Min abna'id dunya. Bukan tidak boleh sama sekali min ghairi darurah au hajat. Kalau memang ada hajat, silakan. Tapi hajat dan darurat itu tuqaddaru biqadariha. Diukur sesuai dengan kebutuhan saja. Ya. Ketika ada kebutuhan dilakukan, ketika tidak ada kebutuhan jangan dilakukan. Hajat. Nah, Az-Zuhri rahimahullah, qala Az-Zuhri rahimahullah, hawanun bil ilmi ay yahmilahu al-alimu ila baitil muta'allim. Kata beliau di antara kehinaan ilmu, di antara bentuk menghinakan ilmu adalah seorang alim membawa ilmunya ke rumah orang yang belajar. Wa haditsus salafi fi hadzal naw'i katsira. Dan ucapan para ulama salaf dalam masalah ini sangat banyak. Yani al-asal bukan murid yang datang ke rumah, bukan guru yang datang ke rumah murid mengajar, itu asalnya. Walaupun nanti beliau akan sebutkan di bawah pengecualian. Ada kalau ada hajat. Ya, ini misalnya kalau muridnya berbakat sebagaimana yang akan disebutkan nanti di bawah. Tapi al-asal al-asal murid yang datang ke guru ya, untuk belajar. Demikian sunnatu amman salaf, sunnah para ulama terdahulu, dan demikianlah mereka mendapatkan keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu sudah mulai berkurang, kita tidak bilang tidak ada, kita tidak bilang hilang. Keberkahan itu ilmu itu sudah hilang, keberkahan ilmu sudah mulai berkurang ya, ketika apa? Ya, ketika ilmu itu yang mendatangi yang belajar. Yang mendatangi yang belajar. Nah, karena itulah kita lihat bagaimana idealismenya sebagian ulama sampai di masa sekarang. Idealis, mereka mempertahankan idealisme mereka dengan ma'ahid. Kamu mau datang belajar, datang sini. Bukan saya yang datang ke sana. Ya, bukan saya datang ke sana. Dan bisa dibandingkan bagaimana kualitas keberkahan dan kualitas keilmuan ya, jebolan ma'ahid dengan jebolan jamiat. Ya, bukan tidak boleh. Beliau akan sebutkan nanti di bawah, beliau akan sebutkan bahwa disebutkan oleh para ulama bahwa mengajar di jamiat, di al-madaris dan semacamnya itu termasuk hajat. Di zaman sekarang itu hajat. Ya. Tidak ada masalah, tapi tidak diragukan itu berbeda keberkahannya dengan kalau dia datang ke ma'ahid. Ya, dia yang datang ke rumah gurunya, ke pondok gurunya untuk belajar. Ya. Ataukah ya, yang jelas belajar di madaris dan dan jamiat itu masih mending dibandingkan gurunya yang datang ke rumahnya terus minta diajar. Ya, di mana keberkahan ilmunya kalau seperti itu berkurang nilainya. Nah, jelas sampai sini. Dan asalnya menuntut ilmu di jamiat, di al-madaris dan seterusnya, bukan di rumah guru, ya, bukan didatangi ya di tempat gurunya. Pada dasarnya itu bertentangan tidak sejalan dengan sunnah as-salaf. Tapi kata para ulama itu hajat. Sekarang tidak seperti zaman dahulu, himmahnya orang berkurang ya, untuk menerapkan hal yang ideal seperti itu tidak bisa tidak semua tempat bisa, maka kadang dibutuhkan tempat untuk mereka berkumpul. Gurunya datang ke situ, muridnya juga datang ke situ. Maka ini hajat. Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Apalagi jika tentunya maslahatnya besar. Ya. Cuman tadi bahwasanya
keberkahan ilmu pada dasarnya adalah ketika seorang datang ke murid, datang ke gurunya. Dan itulah sunnah amman qad salaf. Dari dahulu mereka melakukan rihlah. Gurunya tidak kemana-mana, orang yang datang ke rumahnya. Rihlah, ya. Dan ini alhamdulillah zaman sekarang ya kebanyakannya sudah terrealisasi ya dengan ma'ahid, mahat-mahat yang apa namanya ya rumah ustadznya dekat-dekat situ juga lah. Ya, jadi mudah-mudahan masih tergolong dalam kategori bukan ustadznya yang datang karena rumahnya dekat-dekat situ juga. Ya nggak ada masalah. Ya, maka itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu yang idealnya. Ya, itu yang idealnya. Walaupun sekali lagi ya para ulama menjelaskan bahwa menuntut ilmu lewat al-madaris wal jamiat itu hajat, kebutuhan. Wa illa fal asal adalah talaqi, duduk di depan guru, datang ke rumahnya. Itu asalnya. Nah, maka kata Zuhri rahimahullahu taala hawanul ilmi hawanun bil ilmi an yahmilahul alim ila baitil muta'allim. Nah, kalau ini jelas-jelas ini. Ada orang datang, tolong diajar saya. Makanya salah satu bentuk-bentuk hal yang kurang bagus ini ya. Walaupun ya tadi kalau darurat ada hajat ya bukan dilarang, bukan, tapi jelas keberkahannya berkurang ini, bentuk-bentuk privat. Kalau mau belajar datang ke guru. Minimal minimal kalaupun kamu datang ke rumah gurumu, ketemu di tempat netral deh. Ya. Biar gurumu nggak datang ke rumahmu. Gurumu keluar, kamu juga keluar di tempat netral lah kayak gitu ya. Jadi bukan tandang, bukan kandang, ya, tempat netral. Ya, di tempat netral. Setidaknya minimal seperti itu. Walaupun sekali lagi kalau memang dibutuhkan darurat, ya tidak ada masalah mengundang guru datang ke rumah. Namun bagi guru juga harus melihat kondisi. Itu hanya darurat dan hajat. Jangan menghinakan ilmu dengan terus-terusan seperti itu. Membawa ilmu ke pintu penguasa dan orang-orang kaya. Ini hal yang menghinakan ilmu. Dan kapan dia menghinakan ilmunya, dia akan hina. Wa qad ahsanal qail wa huwa al-qadhi Abul Hasan Al-Jurjani rahimahullahu taala. Al-Qadhi Abul Hasan Al-Jurjani pernah berkata, "Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhdima man laqaitu lakin li ukhdama ashqa bihi gharsan wa ajnihi dhillatan idzan fattiba'ul jahli qad kana ahzama walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau adzamuhu fin nufusi la'udzima." Dalam tambahannya dalam apa namanya kelanjutan bait syair ini, walakin ahanuhu fahana wadannasu muhayyahu bil afma'i hatta tajahhama. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Abdul Hasan Al-Jurjani, lam abtazil fi khidmatil ilmi muhjati li akhdima man laqaitu lakin li ukhdama. Saya tidak mengerahkan semua kesungguhan saya, semua waktu saya belajar. Saya bertahun-tahun mondok belajar, menghabiskan uang yang banyak, ya, biaya untuk berkhidmat kepada ilmu, untuk melayani ilmu, hanya untuk setelah saya jadi pengajar, saya akan melayani semua orang yang saya jumpai. Saya bukan untuk itu tujuan saya mengajar. Ngapain saya keluarkan waktu banyak ya bertahun-tahun, ya saya tinggalkan keluarga masalah kalau dia rihla, saya menghabiskan banyak ilmu, tidak tidur di malam hari, saya keluarkan banyak pengorbanan, keringat, ya, harta dan seterusnya. Kalau tujuannya saya hanya ingin melayani orang lain, yakni melayani penguasa atau orang yang tadi, lakin li ukhdama. Namun saya lakukan ini agar saya dilayani. Yani kalimat dilayani di sini maksudnya bukan niatnya agar saya dilayani oleh orang. Maksudnya ya, jangan saya menuntut ilmu bukan untuk melayani orang, tapi kalian yang mau belajar selayaknya melayani ilmu tersebut. Ya, melayani ilmu tersebut. Itu maksudnya. Jadi bukan ukhdamah saya dilayani ya ini fi nafsihi dirinya, tapi melainkan karena ilmu yang beliau sandang maksudnya. Jadi saya enggak abtazil mengerahkan semua yang saya miliki untuk menuntut ilmu. Setelah saya jadi pengajar, endingnya saya melayani orang lain. Untuk apa? Kan begitu. Untuk apa seperti itu? Bukan itu tujuan saya menuntut ilmu. Itu kehinaan. Ashqa bihi gharsan wa ajnihi dhillatan. Ya. Apakah saya akan menjadi orang yang celaka? Ashqa bihi gharsan. Gharsan yakni tanaman. Wa ajnihi dhillatan. Dan saya apa namanya? Menimpakan dhillah kepada tanaman saya, kepada apa yang saya tanam berupa ilmu tadi. Ini Allah alam secara makna apa namanya huruf per huruf kata per katanya Allah alam, tapi intinya di sini yakni ilmu yang saya tanam itu ya. Nah, itu yang saya tanam
Kalau saya melakukan hal seperti tadi, itu sama saya merusak tanaman saya sendiri. Saya merusak tanaman saya sendiri. Kalau saya endingnya hanya melayani orang lain, memenuhi keinginan orang lain. Idzan fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Kalau demikian maka lebih baik jadi bodoh. Ya, selayaknya saya jadi bodoh saja. Kalau memang demikian endingnya. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sawnahum. Ini syahidnya di sini. Dua bait terakhir. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sawnahum. Seandainya ulama itu, para pengajar itu, para penuntut ilmu, sanuhu, yakni menjaga ilmunya, kembali kepada al-ilm. Seandainya mereka menjaga ilmunya, sawnahum, ilmu akan balik menjaga mereka. Walau abdamuhu fin nufusi la'udzima. Seandainya mereka mengagungkan ilmu dalam hatinya, niscaya mereka juga akan dimuliakan. Seandainya mereka memuliakan ilmu dalam hati mereka, niscaya mereka akan dimuliakan. As-Subki rahimahullahu taala mengatakan bahwa secara riwayat ainnya di dhamma, la'udzima. Walaupun secara makna lebih aula kalau di fathah, la'adzama. Yani walau adzamuhu fin nufusi la'adzama. Seandainya mereka memuliakan ilmu dalam hati mereka, niscaya ilmu akan memuliakan mereka. Itu kalau dibaca maklum, fi'il maklum, la'adzama. Tapi kalau la'udz berarti seandainya mereka memuliakan ilmu dalam hati mereka, niscaya mereka akan dimuliakan oleh orang lain. Dan bila syak, kata As-Subki rahimahullah, membaca dengan fathah, yakni dengan fi'il maklum, itu lebih aula dari sisi makna. Karena tujuan orang menuntut ilmu bukan untuk dimuliakan oleh orang lain, tapi ilmu yang akan memuliakan dirinya. La'adzama. Walaupun sekali lagi dari sisi riwayat, periwayatan syair ini dengan dhamma, la'udzima. Nah, walakin ini tambahan bait syairnya nggak disebutkan oleh siapa? Ibnu Jama'ah rahimahullah, padahal ini pas syahidnya juga di sini. Walakin ahanuhu fahana wadan nasu. Akan tetapi mereka menghinakan ilmu tersebut. Fahanu wadan nasu. Maka mereka pun menjadi hina dan kotor dikarenakan mereka menghinakan ilmu tersebut. Muhyahu bil atma'i hatta tajahama. Mereka merendahkan ilmu tersebut dengan atma, keinginan-keinginan, tendensi-tendensi tertentu terhadap dunia. Nah, maka ini bait syair yang sangat indah dari Abul Hasan Al-Jurjani rahimahullahu taala. Taib naktafi bihadzal qadar. Alafu minkum alal italah. Insyaallah taala cukup dulu sampai sini. Kelanjutan ini masih ada ya. Lanjutan sedikit lagi berkenaan dengan al-aslus sais. Naam. Wal ilmu indallah, nas'alullah salama wa nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tafadhalu kalau ada pertanyaan. Ini kebetulan kosong.